Jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kesel banget waktu lagi antri? Anda udah berdiri berjam-jam, kaki mulai pegel, tiba-tiba ada orang yang dengan santainya nyelip di depan Anda. Bikin darah mendidih kan? Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita nggak bakal bahas teori yang ribet-ribet di atas kertas. Kita akan membedah sebuah panduan visual tentang sesuatu yang kita hadapi tiap hari. Sesuatu yang sering banget nguji batas kesabaran kita. Yup, kontrak sosial saat mengantri. Panduan visual tata tertib antrian. Mengantri ini mungkin kelihatannya sepele ya, cuma rutinitas bosenin nunggu kopi atau giliran di kasir supermarket. Tapi sebenarnya, ini tuh kayak panggung miniatur dari masyarakat kita. Disinilah nilai keadilan, empati, dan rasa hormat kita benar-benar diuji secara nyata. Yuk kita mulai bedah panduan bertahan hidup ini biar kita makin paham dinamikanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aturan dasar dalam mengantri. Ini adalah garis dasar keadilan kita ya. Disinilah aturan emas berlaku. Siapa cepat, dia dapat. Antrian itu sebenarnya penyeimbang paling utama di masyarakat loh. Secara kronologis, aturannya simpel banget. Langkah pertama, datang dan berdirilah sesuai urutan. Ini logika dasar keadilan yang nggak bisa diganggu-gugat. Langkah kedua, jaga jarak. Kasih ruang fisik buat orang lain, nggak usah desak-desakan demi kenyamanan bersama. Dan langkah ketiga, tetap tenang. Kesabaran Anda ini yang mastiin seluruh sistem bisa jalan dengan baik. Nah, ini ada aturan batas yang penting banget. Kalau Anda keluar dari antrian terlalu lama, ya maaf, Anda harus ngulang lagi dari belakang. Anda nggak bisa ninggalin barisan buat belanja barang lain setengah jam, terus balik-balik nuntut posisi awal Anda. Sekali Anda pergi, berarti Anda melepaskan hak Anda di posisi itu. Keadilan harus ditegakkan, kan? Selain itu, ada beberapa ekspektasi dasar yang wajib kita ingat. Selalu ikuti petunjuk petugas. Mereka ini ibarat konduktor yang mastiin harmoni sistem tetap berjalan lancar buat kita semua. Terus, aturan mutlak yang udah pasti. Jangan pernah nyerobot antrian orang lain, dan pastinya sabar aja saat menunggu. Kita lanjut ke bagian kedua, memahami jalur antrian prioritas. Di bagian inilah kesetaraan dan empati kita dalam barisan diuji. Kadang-kadang, aturan siapa cepat dia dapat itu harus dikesampingkan sedikit demi kesetaraan sosial. Jalur prioritas ini gampang banget dikenali karena biasanya ditandai pakai simbol-simbol universal, kayak kursi roda, ibu hamil, dan lansia. Tujuannya simpel banget, supaya mereka yang benar-benar butuh bisa langsung dapat akses tanpa perlu ada perdebatan panjang. Ambil contoh lansia atau lanjut usia. Mereka yang udah di atas 60 tahun ini dapat pengecualian yang murni berakar pada kepedulian dan welas kasih. Coba bayangin, harus berdiri nunggu berjam-jam dengan kondisi fisik dan stamina yang udah nggak sekuat waktu masih muda. Lewat empati kita lah, kita ngasih jalan buat mereka untuk maju lebih dulu. Dan tabel ini dengan brilian ngasih gambaran jelas kenapa setiap kelompok prioritas ini punya alasan yang sangat logis dan manusiawi. Ibu hamil? Tentu aja untuk jaga kesehatan ibu dan bayinya. Penyandang disabilitas, jelas butuh bantuan atau akses khusus. Ibu yang bawa bayi dikasih prioritas supaya anaknya nggak gampang rewel di keramaian dan dapat perhatian ekstra. Dan orang sakit, udah pasti harus segera ditangani secepatnya kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang bikin gregetan, perilaku terlarang saat mengantri, alias para perusak barisan. Disinilah biasanya kita sering kepancing emosi waktu ada di ruang publik. Di satu sisi yang ideal, kita dituntut buat tetap tenang dan sabar. Tapi di sisi lain, ada aja orang yang ribut, teriak-teriak, atau marah-marah nggak jelas. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, bikin keributan itu absurd banget dan sama sekali nggak ngebantu prosesnya jadi lebih cepat loh. Itu cuma ngerusak ketenangan orang-orang di sekitar aja. Makanya, ini adalah daftar hal-hal yang absolut, benar-benar dilarang buat Anda lakuin. Menyerobot antrian alias masuk ke depan tanpa izin, mendorong atau berdesak-desakan, ini bahaya banget karena bisa bikin orang cedera. Terus, bercanda berlebihan kayak lari-larian atau main kasar. Dan yang pasti, jangan pernah mengganggu atau mengejek orang lain di barisan. Oh, dan ini dia bermanuver yang paling bikin sebel sedunia, menitip antrian. Anda nyuruh orang lain atau teman berdiri di barisan, terus tiba-tiba Anda datang ngegantiin posisinya pas udah mau gilirannya. Wah, ini sih ditegaskan murni sebagai perbuatan nggak jujur karena Anda nggak ngorbanin dan nginvestasiin waktu Anda sendiri buat ngantri dari awal. Lalu ada dua pelanggaran fatal terakhir. Keluar masuk antrian seenaknya tanpa permisi yang ngancurin keteraturan barisan. Dan ini yang paling parah, menggunakan antrian prioritas padahal Anda sama sekali nggak berhak. Mengambil ruang mereka yang benar-benar punya keterbatasan cuma demi kemalasan pribadi. Itu adalah bentuk pelanggaran empati yang luar biasa egois. Yang akhirnya bawa kita ke satu pemikiran besar buat direnungkan hari ini. Apakah cara kita mengantri itu mencerminkan siapa kita sebenarnya?
Mengantri itu bukan cuma cara mekanis nunggu tiket atau nunggu dipanggil dokter loh. Ini adalah ujian harian tentang seberapa besar empati, kedisiplinan, kejujuran, dan rasa hormat kita sama masyarakat luas. Jadi, lain kali Anda berdiri di dalam barisan, coba tanya ke diri sendiri, karakter seperti apa sih yang lagi Anda tunjukin ke dunia? Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan visual kita kali ini. Semoga ini ngasih perspektif baru buat kita semua, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.